Ibu-ibu, percaya Tuhan Yesus. Amin. Satu saat ketahuan suamimu berselingkuh, bisa urus pakai cara Yesus. Boleh, cocok. Boleh cari suami terus bilang, "Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Pasti papa bilang, "Puji Tuhan." Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita punya berat badan 37 dan sekarang 73. Itu dewasa biologis. Dewasa biologis 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3 begitu, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, cocok, gemuk. Dan hari ini kita bukan merayakan. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di Sebaot ada yang begitu. Ada laki-laki atau perempuan. Nah itu bahaya. Di Kupang kalau ada yang tukang tersinggung begitu, waktu dia tersinggung di orang banyak, orang bakukon. Di Manado ada, fam apa dia? Ya itu bahasa bahaya itu. Yang ketiga, jemaat. Dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita beribadah. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Tapi dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa. 17 tahun kemudian, dia umur 20 tahun, bisa pikul meja yang 10 kg? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak menangis meminta masalahnya menjadi ringan, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada persoalan, Tuhan tahu seberapa beratnya, seberapa kuatnya. Karena itu jemaat, orang yang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa berubah? Hei jemaat, kadang-kadang kita terlalu sibuk meminta orang lain berubah, tapi lupa rubah diri sendiri. Amin. Di Sebaot ada, dia majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Itu dia punya masalah. Baik, jemaat. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal Paulus tahu jemaat itu sangat kecil, tidak punya kekuatan sosial yang kuat, tidak punya kekuatan politik yang mempengaruhi banyak hal. Paulus juga tahu bahwa dunia ini adalah medan pertempuran. Dunia adalah medan, karena dunia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran. Baik orang kaya, baik orang susah, baik orang. Kenapa suara tambah hilang? Mau benar-benar hilang. Baik orang kota, baik orang pintar, baik orang. Paulus mendefinisikan musuh kita ada 2. Ada berapa? 1, musuh yang kelihatan. Musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, agak gampang. Dia datang dari sana, kita angkat batu terus. Kalau pegang pistol tinggal, kalau tidak pegang apa-apa tinggal. Tahu juga di sini. Itu kalau musuhnya lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Jemaah, corona itu termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kalau orang iri hati termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Kadang-kadang kelihatan. Yang biasa, jemaat, iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal Pak Ferry rugi lebih banyak, daripada saya untung, tapi Pak Ferry untung lebih. Contoh, ada 2 orang berdoa, karena Tuhan tahu mereka biasa iri hati. Tuhan bilang begini,
Malaikat bicara dengan dua orang malaikat. Malaikat datang bilang, kamu dua kan biasa iri hati, satu saja yang boleh minta. Tapi yang minta ini dia minta apa? Yang tidak minta akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau dia minta motor 1, yang tidak minta dapat motor. Wah, ini bahaya. Waktu disuruh kami dua tidak mau. Oke, tarik lot. Waktu tarik undian, pendeta Yandi yang harus minta. Ini saya bahaya ini. Kalau saya minta kaya, Pak Ferry lebih berapa kali lipat? Wah, ini bahaya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, tolong kasih saya punya mata buta 1. Kalau saya punya mata buta 1, Pak Ferry buta 1 rugi ke tidak? Buta 1 rugi ke tidak? Tidak rugi. Buta 1 rugi kok tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Itu namanya iri hati. Di sini ada. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Sebentar pulang dari sini, ada orang bawa motor hampir tabrak dari belakang. Kita silih sedikit, lewat 20 meter dia jatuh. Kita bilang apa? Bilang apa? Di Kupang bilang mampu. Ternyata waktu lihat dia punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di Manado ada, di Sebaot ada. Siapa punya istri itu? Ya. Jemaat, Paulus bilang begini, apalagi kita berhadapan dengan iblis, berhadapan dengan jemaat. Kita takut setan atau setan takut kita? Apa-apa ulang. Jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita. Yakin setan takut kita? Betul-betul yakin? Awas setan dengar. Jemaat, kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Betul kok tidak? Kadang-kadang setan mengaruhi kita punya otak. Saya ini kadang-kadang heran ini. Beragama, beriman, menjadi Kristen bertahun-tahun, tapi kita kena tipu dengan setan ini. Jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya, tangan kanan gatal artinya, betul dapat doi. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat doi, orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis. Jemaat, Alkitab bilang satu-satunya cara untuk mendapat berkat ialah kerja. Apa-apa? Kerja bukan bagatan. Jemaat, saya mau materi di banyak kota di Indonesia. Habis itu mereka bilang, Pak Pendeta, yuk kita foto-foto dulu, kita foto-foto. Oke, boleh. Pas kami mau foto, ada yang datang dari sana. Jangan 3 orang, jangan 3. Kalau foto 3 orang nanti, Satu mati. yang foto yang mati. Siapa yang mati? Berarti kalau mau bunuh Om Ferry gampang sekali. Tinggal Foto. bayangkan, di Sebaot masih ada yang pikir begitu. Masih ada di sini. Coba tunjuk. Nah, jemaat, Paulus bilang iblis itu kerja tipu-tipu. Iblis kerja Tipu. Saya mau tanya dulu, tipu bolehkah tidak? Tipu bolehkah tidak? Tipu bolehkah tidak? Tidak. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau kita tanya satu suami, kenapa tidak datang gereja? Terus perasaan dengan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit. Ini dia tipu itu. Ketemu istrinya, kita bilang, ibu,
bilang bapak ada sakit, karena ibu tidak tahu, ibu bilang tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Pak, ibu bilang bapak tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Satu tipu melahirkan tipu. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Bapa dari segala penipu ialah iblis. Berarti pada waktu kita tipu, kita punya bapa nama. Di sini ada yang dia punya bapa nama begitu. Dia paham apa? Baik, jemaat. Ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kasih takut setan, kadang-kadang setan kasih takut kita. Nah, baik. Jemaat ditinggalkan oleh Paulus. Paulus meninggalkan jemaat. Paulus kemana? Masuk penjara. Kemana? Dia masuk penjara karena apa? Melakukan tindakan kriminal? Tidak. Melakukan kejahatan serius? Tidak. Lalu Paulus masuk penjara karena apa? Karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Karena coba-coba mengabarkan tentang Tuhan Yesus, dia ditangkap dan masuk penjara. Saudara, sesuatu yang sangat berbeda dengan kemauan banyak orang percaya. Banyak orang kira kalau percaya Tuhan, itu pasti bebas hambatan. Banyak orang kira kalau percaya Tuhan Yesus, aman. Banyak orang kira kalau percaya Tuhan Yesus, kalau dia sakit kepala tinggal bilang dalam nama Yesus. Beberapa orang kira kalau percaya pada Tuhan Yesus, pagi-pagi petugas koperasi datang. Di sini kenal petugas koperasi harian atau mingguan. Nanti kita kasih tahu dia tidak usah datang. Kita kira kalau percaya Tuhan Yesus, petugas koperasi datang, Tuhan Yesus bikin keliru dia. Jadi dia pergi ke tetangga di sebelah. Jemaat, ada harga yang harus dibayar dari semua ketulusan percaya. Saya mau tanya kita, ini semua percaya Tuhan Yesus? Amin. Benar-benar percaya? Betul? Yes. Sudah siap? Masuk penjara? Serius saudara ragu-ragu? Percaya Tuhan Yesus? Serius? Sudah siap? Kenapa suara turun? Nah, waktu Paulus dalam penjara, dia lihat serdadu-serdadu itu pakai pakaian itu, dia lihat aksesoris, dia lihat perlengkapan itu, dan sekarang dia menasihati jemaat melalui tampilan para serdadu. Dia mulai, walaupun hambamu jemaat kecil, tapi dia kasih tahu, jemaat, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Sama-sama 1, 2, 3. Kebenaran. Jemaat, ada 2 kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kah beda? Benar dan betul sama kah beda? Beda kah sama? Sama kah beda? Beda kah sama? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti, tapi 2 kata yang sama ini sama-sama diberi awalan K dan akhiran A. Benar akan jadi betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Sekarang saya mau tanya saudara, kalau hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Saya kira ini kebenaran deh. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus berkorban bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Mantap, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara pecah kongsi di sini. Jemaat, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Mau kulit hitam, mau kulit, Tuhan pernah salah. Jemaat, kalau saudara ikuti iklan kecantikan kulit di televisi,
Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana itu? Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam Menjadi hitam. jangan harapkan. Jadi putih. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah, gelap. Saudara pusing sendiri nanti. Pusing. Jemaat, kalau kita rambut keriting kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kebe, yakin? Baik. Kita kongsi lagi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Bisa Pak Pendeta? Iya, yang rambut lurus itu dibelain tidak terlalu indah lah. Mungkin karena lurus, licin. Belicin, kita taruh tangan di kepala, sayang, yang keriting itu dibelain menarik. Sasa saya. Terima dulu, jemaat. Pakailah ikat pinggang, namanya apa? Kebenaran. Jemaat, tahu ikat pinggang? Tahu. Ada pakai ikat pinggang? Tidak pakai. Pakai ikat pinggang fungsinya untuk apa coba? Ikat pinggang supaya apa? Ikat pinggang, saudara pikir terlalu repot-repot lah. Ikat pinggang itu supaya dia tahan celana. Betul tidak? Nah, jemaat, serdadu itu mereka pakai ikat pinggang itu supaya menjarungkan pedang di situ, supaya mereka dapat bergerak dengan bebas. Bayangkan kalau musuh datang dari sana, dia mau berkelahi atau tarik celana, supaya bergerak dengan. Paulus nasihat jemaat ini, jemaat, supaya kamu bergerak dengan bebas, pakailah ikat pinggang, namanya apa? Kebenaran. Banyak orang kira dia tinggal dalam kebenaran, banyak orang merasa dia dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 unsur. Punya berapa unsur? 3. 1. Kebenaran dalam Alkitab punya dimensi, punya unsur legal. Punya unsur apa? Legal. Legalitas. Itu aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka. Saudara tidak hidup dalam kebenaran. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Saya pakai contoh. Jemaat, sudah pulang semua. Jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Sendiri punya? Sudah lunas? Makanya kasih lunas. Kalau naik motor, pakai helm, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Ada operasi lalu lintas di situ. Berani pergi? Polisi tanya, kenapa putar? Pak, tolong tilang saya. Jemaat, di sebawah ada yang tukang melanggar aturan. Dia ada betul. Itu yang di kelompok pemuda, orang tua, remaja. Kebenaran punya dimensi legal. Kedua, jemaat, kebenaran punya dimensi moral. Punya dimensi apa? Moralitas adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jemaat, sudah pulang. Jemaat,
Paulus nasihat. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk Manusia. tidak semua senyum tulus. Sama-sama majelis jemaat senyum tulus belum tentu. Betul betul. Kita datang kita bilang slow, orang bilang slow, kita lewat baru separuh. Betul. Di sebaut ada. Dia faham apa? Jemaah. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Maksudnya begini. Kami laki-laki, kami bapak-bapak, kami suami-suami, kalau duduk-duduk begini, ada perempuan cantik satu masuk, sedangkan kami punya kepala akan begitu. Tapi kalau istri ada duduk di sebelah dan lihat begitu, ada kan jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap. Hanya mata yang pindah. Laki-laki lihat, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona duduk sama-sama. Ada laki-laki ganteng masuk, biasa saja mereka, tidak terlalu reaktif. Kalau perempuan tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok, itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu teman di sebelah, dia pakai siku, dia bilang begini. Teman di sebelah lihat dia pakai bibir, baru bilang begini. Kadang-kadang tiga. 1, 2. Betul. Betul. Ada. Di sebaut ada. Majelis juga begitu. Itu yang bikin kacau gereja itu. Iya toh? Kesatuan. Jemaah. Kami berdiskusi homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, loh, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau maksud khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa, buat begitu. Jangan omong lain, buat. Ada orang yang lebih parah dari sekedar omong lain buat lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi saudara, kalau ketemu orang kelainan, karena tidak sinkron semua kan, pikiran lain, perkataan lain, perbuatan. Di Manado ada, dia ada ikut ini KPI, dia pakai baju warna apa? Pink. Sudah 2 jemaat. 1 tadi kebenaran punya dimensi. Kebenaran berdimensi. Kedua, kebenaran berdimensi. Ketiga, kebenaran punya dimensi sosial. Apa? Sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas, hormati bagi kita karena dia solider. Hendaklah kamu berkasih-kasihan. Kenapa? Tuhan melindungi. Amin. Jemaat. Kadang-kadang solidaritas kita bermasalah. Contoh ini saya bawa, saya pakai di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, saya mau tanya kita dulu. Di tempat ini kan ada banyak orang jual-jual ini. Saudara pernah tawar barang di mall? Di sini ada yang pernah tawar barang di mall? Ada? Gue berani tawar, pasti kita bilang kau bikin malu-malu. Pemilik mall orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, dia ambil 100.000 kasih. Mereka kasih kembali permen 1, kita bilang kau dapat saja, jangan lupa. Beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di nenek-nenek, ini nenek terlalu susah, mungkin pulang jual sayur sudah mati. Tawar ke tidak?
Tawar atau tidak? Tahu juga tawar. Dia punya tawar mengerikan. Nenek, yuk, sayur berapa? Nenek sudah senang. 3.000. Dia sengaja kaget. 3.000. Bisa 9.000. Kadang-kadang pakai tambah satu kalimat pendek. Bisa 9.000 kan? Nenek orang tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya kau bawa gratis, saya bawa ke dulu. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung, di dalam tas masih ada Nokia lah. Pakai rantai salib berat 2 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Wih, durhaka itu. Jemaat, ibu-ibu, mulai besok tawar sayur kebalik dari. Tanya itu nenek, sayur itu nenek bilang 3.000. Maaf nenek, bisa 1.000. Ya, Mam. Halo. Kalau saudara tadi tawar sayur 3.000 jadi 1.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudara punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi kemungkinan kedua mungkin makan puji itu. Atau yang ketiga gila mungkin. Itu kita yang tentukan. Oke, pertama, ikat pinggang namanya. Ikat pinggang namanya. Kedua, pakailah baju sirah, pakailah baju perang yang namanya keadilan. Baju perang namanya jemaat. Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat bahwa kebenaran tidak boleh dipisahkan dari keadilan. Di mana kebenaran ada, keadilan pun mesti ada. Amin. Kebenaran dan keadilan seperti dua sisi pada mata uang, tidak boleh dipisahkan. Baik, keadilan dibutuhkan untuk apa? Dengar, keadilan dibutuhkan supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Tuduhan menjadi palsu. Saudara, jemaat kecil di Efesus, waktu mereka beribadah, banyak orang, itu manusia orang pakai roh apa itu? Dia bilang tidak usah bantah, tidak usah lawan, lakukanlah yang benar dalam kebenaran dan lakukanlah sesuatu dengan hati. Tuduhan jadi palsu itu kira-kira begitu. Saya punya papa, saya sebut papa kandung. Saya punya istri, punya papa, saya sebut apa? Mertua. Kalau saya ambil 100.000, kasih di saya punya papa kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000, kasih di saya punya mertua. Supaya ketika istri lihat saya, kasih 100.000 di saya punya papa, terus dia marah, kau ambil uang kasih kau punya papa. Tanpa saya bicara, dia punya papa yang bilang, jangan kau marah kau punya suami. Dia beri kepada saya juga 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Jemaat, pernah saudara mengalami orang ngomong-ngomong saudara punya nama, terus yang dia ngomong itu tidak benar? Pernah? Saudara cek, lalu saudara tulis di Facebook, kalau mana nyanda tahu tentang kita, jauh tahu. Itu yang saudara buat. Tidak usah, lakukanlah dengan benar. Jemaat, keadilan itu tidak sekedar berbagi sah, tidak sekedar. Keadilan itu juga berarti kalau kau menuntut hak, laksanakan juga apa? Itu ada banyak kerja banyak, dia dapat hasil banyak. Yang pemalas, yang kerja tidak kuat, hasil sedikit. Keadilan juga berarti kalau saudara minta berkat-berkat jasmani dari Tuhan, jangan lupa minta berkat adil. Jemaat, kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan berkat jasmani sampai lupa minta berkat rohani dari Tuhan. Padahal semua yang jasmani, sukses yang kelihatan, kesuksesan itu ada dua. Satu sukses yang kelihatan, yang kedua sukses spiritual. Sukses kelihatan itu terbatas.
Sukses kelihatan tuh misalnya begini. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu hanya kos, sekarang rumah besar. Dulu kita ada pengikut, sekarang pengikut banyak. Dulu jalan kaki, sekarang naik mobil. Grab. Iya, kita anggap sukses. Tapi sukses yang seperti ini bisa direkayasa. Ada kesuksesan kedua yang penting, adalah kesuksesan spiritual, kesuksesan batin. Karena di sini ada kejujuran. Kita bisa tipu semua orang, tapi di sini ada pengakuan dosa. Dan sukses spiritual mengindikasikan ini benteng paling godaan demi godaan. Mari kita jujur. Uang, kesempatan, talenta, waktu lebih banyak kita pakai untuk sukses yang mana? Kelihatan atau spiritual? Yang kedua. Padahal semua yang kelihatan akan selesai. Contoh, ini beredar di grup-grup WA. Dia tulis bilang begini. Di umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting lagi. Karena tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak lagi, tidak bisa. Waktu kita umur 20-30 tahun itu yang kita rasa kita punya pipi ini kinclong. 50 tahun melele. Saya punya teman, kami SMA, dia tato di sini. Guns N' Roses punya lambang yang orang panggung kaki menulis. Woi, gak ada. Kulit bagus, tinta bagus, kontras mantap. Umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, saya pergi lihat dia, saya juga sedih. Itu tato bukan seperti orang begini, seperti orang menyembah. Dulu. Jemaah. Ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Kalau orang datang tanya bilang, ibu, umur berapa sekarang? Terus ibu bilang, 50. Dia sengaja kaget, hah? 50? Macam baru 30, jangan percaya. Masa umur 50 sama 35? Nah yang 15 gimana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan mana? Di sini sudah tidak ada anak perempuan. Kalau ibu jalan dengan anak perempuan, ada yang tanya, "Bu, siapa itu? Yang itu siapa?" "Oh, itu anak perempuan saya yang pertama." Dia sengaja kaget, anak perempuan? Macam kagak ada, jangan masa mama dengan anak seperti kakak aja? Jemaah, ibu-ibu, kalau mama dengan anak macam kakak adik hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak perempuan itu muka terlalu tua, jadi dengan dia punya mama itu dekat sekali. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama itu menikah terlalu muda, mungkin 6 tahun sudah menikah. Jangan bang, yang kelihatan itu mau perawatan bagaimana kan? Umur berapa tahun? Di umur 60 tahun ada jabatan, tidak ada jabatan, sama saja. Sudah pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri kan pensiun umur 60. Waktu kita masih aktif, orang ketemu kita, siap, laksanakan, lanjutkan, sudah pensiun, mau ambil pensiun di kantor pos. Anak-anak yang baru honor 3 bulan, dia bisa lihat kita dari jauh, baru dia bilang, "Hei, tua, aman kapan tua?" Oh, itu macam kita mau cek dia. Jemaah, umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat, sudah pakai tongkat mau naik lantai 2.
Umurnya 80 tahun, dengar. Umur 80 tahun, kaya atau miskin pun sama. Sudah tidak mungkin lagi ambil ragi 2 biji makan itu. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Tidak, orang lain punya, kita tidak punya, kita semacam monster. Hadir kalau minta berkat jasmani, tapi jangan lupa berkat begitu. Ini kadang-kadang dia kerja sibuk sekali sampai tidak pernah ibadah. Saya mau tanya ibu, sudah ada pembagian ibadah, dia bilang aduh saya sibuk. Orang sekarang kalau sibuk itu macam berarti sekali. Pak, ibadah so sibuk, ekspresif sekali dia punya. Iya, nanti menunggu. Sudah 2, ikat pinggang namanya kebenaran. Apa? Batu sirah namanya 3, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal yang namanya kerelaan. Namanya apa? Tentara itu kalau sudah pakai sepatu mereka masuk hutan, indak duri, indak batu, panas, dia masuk. Jemaat, melakukan sesuatu kalau tidak rela tidak bisa. Apalagi beribadah itu kerja sosial. Kalau tidak dari kerelaan, susah. Kenapa? Saya pakai contoh saja. Anggap saja kita punya satu baju yang terbaik. Ini baju sudah yang kita pakai kemana-mana. Orang mati juga itu baju, orang nikah itu baju, kumpul keluarga itu baju, ke mall itu baju sudah. Itu sudah dia tidak. Terus pas mau acara, kita punya ada yang bilang begini, pinjam itu baju dulu. Kita lagi pikir mau tolak, orang tua kasih deh. Ini adalah punya saudara. Besok-besok engkau susah bukan baju yang tolong. Saudara tolong kasih. Saudara bayangkan kalau kasih tapi tidak rela. Bisa bayangkan? Amin. Itu hari kau tambah 2.000. Tidak rela itu berat. Saudara, dia ambil, dia cepat-cepat masuk aman, karena kuliah. Dia balik kita bagaimana? Cocok. Kita iya cocok. Pas dengan kau punya penuntut cocok. Tidak rela, tidak bisa. Jemaah, ibu pendeta, dia sebab ibadah berapa kali hari Minggu? Hari jam berapa? Jam 6, jam 10. Istri bilang suami, Papa, besok ibadah jam 6 pagi. Daripada ibu dengan istri pagi-pagi dia ikut jam 6. Pergi dia dulu begitu. Kita kira dia merenungkan firman Tuhan, padahal dia lagi hilang lenyap. Di sini ada, Manado ada, Sabau ada, Nadi jujur sama punya suami. Melakukan sesuatu kalau tidak rela tidak bisa. Amin. Jemaat. Tapi bukan itu yang Paulus maksud. Dia masuk sedikit lebih dalam. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Baik, jemaat. Injil itu berita pembebasan. Dan setiap orang yang mengalami pembebasan dari Tuhan harus berani mengatakan. Dia harus dengan pembebasan. Banyak orang bukan berita pembebasan. Banyak orang menakut-nakuti orang. Kadang-kadang gereja ikut kasih takut orang.
Nah, makan biar sehat. Ayo saya, ayo. Ini ada tidak mau makan bukan kasih tahu baik dulu. Makan biasa biar. Terus itu orang ini anak kesana, ini menang aja. Ada. Biasa kasih takut dari kecil aja. Ada. Dia ada di sini. Tunjuk. Itu bukan berita pembebasan. Orang tua. Di sini tidak ada orang tua. Ini bujang semua ini. Orang tua. Malam-malam kalau anak, dia umur berapa? 7. Percaya. Jemaat. Malam-malam kalau anak tidak bisa tidur, belum mau tidur, jangan kasih takut dia. Kasih tahu dia baik-baik. Ayo nak, tidur. Ayo sekarang itu. Ayo, biar besok bangun lebih segar. Ayo sayang, tidur. Papa mama sudah lelah, ini ayo tidur. Adik belum tidur, papa mama tidur duluan. Ayo tidur. Tidur. Ini anak tidak mau tidur, papa mama sepakat kasih mati lampu. Terus dia punya bapak kedua dari pintu belakang menuju jendela kamar. Sampai jendela kamar dia punya bapak sengaja garu jendela. Dia punya mama sengaja garu. Om, ada sudah bobo om. Di Manado ada, di Manado. Itu keluarga ada di sini. Tunjuk. Itu keluarga tipu. Stop tipu. Garu jendela. Dia pun mama sengaja. Di mana ada ini? Tufan apa ini? Siapa yang kasih takut kita? Ini belum sampai hotline yang betul, ini masih penantang. Petugas lighting jangan cepat-cepat, karena ini baru penantang. Nanti dia punya tema itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang. Ini belum penantang. Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, Adilan. sepatu namanya. Sekarang dia tambahkan, pakailah perisai namanya iman. Perisai namanya iman. Perisai dulu ada 2, ada berapa? Satu perisai kecil ditaruh di tangan untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang. Ada perisai yang kedua besar seperti tudung saji. Orang dulu perang pakai panah. Panah itu bukan sekedar tajam, tapi waktu mereka mau panah, mereka celup di ter yang panas, dibakar baru panah. Datang 100-200 anak panah. Kalau pakai yang kecil mati langsung mati. Butuh yang besar untuk. Kenapa? Saudara, perisai dibutuhkan di setiap waktu kan ada banyak hal yang kita tidak tahu. Di kerelaan tadi saudara, dia mau ngasih tahu kita supaya kita jujur dalam sebuah persoalan. Harus rela. Buat apa-apa tidak rela tidak bisa. Jemaat, pernah putus cinta? Pernah. Terus. Saya prihatin deh. Kalau putus cinta harus segera rela. Move on sudah. Kalau saudara tidak rela, bisa sakit hati dari taman SMP sampai mati. Itu nona kasih naik foto dengan dia punya om, kita tersinggung. Kita capture itu foto, lingkar merah di itu om punya kepala, anak panah merah tunjuk di itu om dulu mana.
kita messenger dia baru tanya, yang ini siapa? Nah sekarang, perisai dia mau kasih tahu. Dalam segala perkara, dalam segala masalah, pakai perisai iman. Kenapa iman? Karena kita berjumpa dengan masalah demi masalah. Cepat! Saudara punya masalah? Tidak usah ngomong. Saya lihat yang ini bukan masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 27, kenyataan sudah 34. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita punya teman. Masalah. Nah, karena itu pakai iman. Sekarang hafal dulu, saudara paham ini baru kita lanjutkan. Hafal. Iman ialah. Omong. Iman ialah. Ulang. Iman ialah. Iman ialah Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat atau tidak lihat. Dasar itu fondasi. Tahu fondasi? Tahu. Pernah lihat fondasi? Pernah. Yang mana? Rumah. Teori tentang fondasi bilang begini. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan Miring. Dasar dari apa? Harapan. Harapan itu apa? Idealisme masa depan, cita-cita, semangat kita untuk punya visi yang kuat. Boleh. Saudara mau jadi orang paling kaya di Sulawesi Utara, silakan. Saudara mau jadi gubernur Sulawesi Utara, silakan. Saudara mau jadi perempuan tercantik Manado. Indonesia. Ya sudah kolom saja. Silakan. Yang paling penting adalah saudara bangun harapan itu di atas dasar apa? Itu yang paling penting. Karena orang tidak beriman pun, dia mau jadi yang paling kaya, mau jadi gubernur, dia pun mau menjadi yang paling kaya. Yang membedakan itu. Kedua, bukti. Bukti dari yang kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Sekarang saudara lihat, arsitek. Saudara tahu arsitek? Dia kerja apa itu? Gambar. Arsitek ketika ingin menggambar sebuah bangunan, dia taruh dulu di dalam kepalanya. Kamar berapa? Ukuran berapa? Letak pintu di mana? Jendela di mana? Tangga di mana? Lantai berapa? Kelihatan atau tidak kelihatan? Pakailah ketopong. Tahu ketopong? Helm, pelindung kepala, masker, tapi bukan masker bengkuang. Ini pakai pelat baja, kasih keluar mati. Yang namanya keselamatan, pelindung kepala, yang namanya keselamatan. Dia mau kasih tahu bilang begini, jemaat kamu kecil-kecil begitu, banyak orang tidak suka sama kamu, menganiaya kamu. Tapi kalau kamu masih berdiri yang hari ini, karena keselamatan itu Tuhan anugerahkan. Kita memang berdosa, tapi hari ini kita mengatakan, saya yakin masuk surga karena keselamatan Tuhan berikan kepada saya. Keselamatan. Jemaat, orang-orang yang aktif di pekabaran Injil, mereka suka tanya bilang begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang pekabaran Injil bilang begini, anggaplah satu hari kita bikin dosa 3. Dosa perkataan 1, pikiran 1, perbuatan. Berarti ada berapa? Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari berapa? 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan berapa? 1080. Taruhlah 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba kali umur masing-masing. Pendeta Yandi umur 46 tahun kali 1000. Kali 1000
Dengan 46.000 pendeta Yandi bisa masuk surga? Bisa. Itu jangan tanya di umur yang lebih dari pendeta Yandi. Itu 1 hari 3. Apalagi 1 hari tidak bisa itu. Tapi kalau keselamatan itu ada karena Tuhan berikan. Pakailah ketopong. Namanya apa? Oke, ikat pinggang namanya baju sirah, sepatu, perisai, ketopong. Jemaat, 5 hal yang disampaikan. Pertama itu kelengkapan bertahan. Kelengkapan bertahan. Jemaat, ada yang suka nonton sepak bola? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Barca atau Real? Real atau Barca? Barca itu hebat-hebat begitu, tapi kalau cek omong Barca dia mati. Barca itu hebat-hebat begitu, kalau hanya bertahan, lawan Tahuna juga dia kalah nanti. Dia harus menyerang untuk memenangkan pertarungan. Harus menyerang. Sekarang kita masuk di tema kita. Tema kita apa? Yang tahu akan dapat sepeda. Perlengkapan bertahan ada 5. Sekarang dia kasih tahu senjata untuk memenangkan. Senjatanya ada 2. Pertama, firman. Pertama apa? Firman itu yang memutuskan saya setuju dengan Pak, saya tidak setuju. Firman itu yang memutuskan saya ikut yang ini, saya tidak ikut. Tapi dia kasih tahu, firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke depan, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani kutip firman, jangan lupa kutip firman juga untuk kita. Jangan lupa kutip firman. Jangan sampai sebentar saya khotbah habis, ada yang datang bilang begini, Pak Pendeta, khotbah tadi pas. Terus saya tanya, pas dengan dia, Pak. Dengan kau tidak, Pak? Dengan saya tidak. Dengan saya firman sampai dia serong dia tadi. Jemaah, firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Saudara kalau datang ke cermin, kan hanya mau lihat muka. Terus tiba-tiba saudara, aduh, alih. Makin banyak bercermin, makin rapi kita punya hidup. Atau kalau saudara datang di cermin, lihat ada kotoran di sini, saudara bilang, ih, asik. Kan ambil kan? Makin banyak bercermin, makin rapi, makin bersih hidup. Tapi ingat, sama-sama cermin, sama-sama kaca. Tapi ada yang namanya kaca spion. Tahu kaca spion? Di cermin lebih banyak lihat siapa? Diri sendiri. Di kaca spion lebih banyak lihat siapa? Kan di cermin kan kita datang kita lihat begini. Di kaca spion kan cara lihat kita begini. Jemaah, di Sebaot lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Lebih banyak pakai kaca spion. Orang yang terlalu banyak kaca spion itu, lama-lama orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia tanya, kamu cek dulu, cek apa? Dia kredit kah cash? Jemaat, kita akan bicara firman. Saya pakai waktu sedikit di sini, tidak apa-apa kan? Tidak masalah, mantap. Jemaat, firman itu, saudara baca Alkitab. Saya bilang saudara dulu. Di sini ada yang sudah baca Alkitab, kasih tuntas Kejadian Wahyu sudah. Kenapa diam? Saudara diam maksud apa? Sudah? Jemaat,
Butuh cinta untuk menyelesaikan pembacaan. Kan saudara suka baca orang punya story kan? Kita ini baca Alkitab pemalas kalau tidak ada cinta. Berencana pas buka Kejadian lalu, tapi nonton Ikatan Cinta tidak mengantuk-mengantuk dulu. Betul? Ada di sini ibu-ibu pakai baju warna putih. Oke, jemaat. Saya mau tanya dulu. 2 minggu cepat atau lama? 2 minggu cepat atau lama? Lama atau cepat? Kalau kita pacaran 2 minggu cepat atau lama? Kalau kita tahan makan 2 minggu cepat atau lama? Jadi yang benar 2 minggu cepat atau lama? Tergantung. Alkitab, kalau satu hari kita baca 4-8 pasal, 4-8 pasal, 4 bulan kita baca kasih habis satu Alkitab. Berapa bulan? 4 bulan cepat atau lama? 4 bulan cepat atau lama? Kalau kita hidup hanya 4 bulan cepat atau lama? Cepat. Kalau kita perut sakit 4 bulan cepat atau lama? Jadi 4 bulan termasuk cepat atau lama? Yang ingin saya katakan adalah, kalau ada cinta, perhatian, kasih sayang, hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat. Tapi kalau tidak ada cinta, hanya ada iri hati, kebencian, rasa tidak suka, hari-hari hidup ini terasa terlalu baca. Saya mau kasih tahu saudara, jemaat yang sudah baca kasih habis pun belum tentu mengerti. Yang sudah baca kasih habis juga belum tentu. Apalagi di sini ada. Jemaat, secara cepat, saudara tahu saya hanya ingin dulu. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara harus ingat 2 hal. Satu, Alkitab ini supaya betul-betul dia jadi berita, dia jadi segala macam. Saudara harus ingat baik-baik. Pertama, kronologi Alkitab. Kronologi Alkitab terdiri dari 5. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapa yang membaca Alkitab, dia harus paham dia baca dalam kronologi mana. Karena Alkitab seringkali saudara akan temukan ada kalimat yang berbeda, bertolak belakang dengan kalimat yang dibaca. Kalau tidak paham ini, akan jadi shock. Ada ayat bilang, celakalah kamu yang minum minuman keras. Ada ayat yang bilang, tambahkan sedikit untuk membantu. Kalau saudara tidak paham ini, sebentar tambah masalah baru. Jelas. Kedua, Alkitab berisi informasi dan ajaran. Alkitab berisi apa? Informasi. Hendaklah, janganlah. Itu ajaran. Informasi tertulis banyak. Saya kasih contoh. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Itu informasi. Jangan sampai di Sebaot mau pilih penatua 13, ada yang protes. Tuhan Yesus saja punya hanya 12, kau mau taruh 13? Kau lebih dari Tuhan Yesus. Gereja Tuhan jadi rusak karena informasi orang bikin ajaran. Salomo punya istri 700, gundik 300. 700 tambah 300 berapa? Wih, istri 1000. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Saya yakin. Paling yang satu sudah lewat baru dia panggil, kau nama siapa? Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru kembali sampai istri pertama. Itu dia sampai sudah pemilu berikut. Jemaat, kalau Alkitab bilang Salomo punya 700 istri dan 300 gundik, informasi, bukan ajaran.
Jangan sampai ada yang mau kawin 2, dia bilang, kenapa Salomo bisa 700? Saya baru mau 2, kamu marah-marah lagi. Di sini ada yang begitu. Nah, itu karena baca Alkitab setengah-setengah itu. Supaya betul-betul dia jadi perisai. Dia betul-betul menunjuk jalan. Terang. Saudara tahu terang? Yang mana? Orang butuh terang untuk apa? Untuk melihat jalan yang benar. Amin. Kalau sebentar kita mau pulang tiba-tiba listrik mati, ini kursi orang masih rapi? Masih rapi? Kenapa tidak rapi? Di terang itu orang tidak akan sembarang. Di gelap itu, saudara, orang biasa raba sembarang. Betul. Di sini ada yang biasa raba sembarang. Dia ada di sini. Fam jemaat. Saya mau kasih tahu saudara, firman itu dibutuhkan supaya kita tidak raba sembarang, karena terang. Saya mau tanya anak muda dulu. Anak muda, di sini tidak ada anak muda. Nenek-nenek semua. Anak muda, terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin? Amin. Berarti terang. Yes. Betul. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Mau terang-terang saja. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin kah? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Setiap kata terang dan jalan dalam Alkitab bicara tentang kebersamaan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jemaat, kalau ada suami istri bertengkar, di sini ada suami istri biasa bertengkar. Fam, ada suami istri bertengkar. Jangankan Tuhan. Mereka sementara bertengkar, baku marah, baku ribut, baku cubit, baku garuk. Tiba-tiba pendeta datang. Hanya pendeta, belum Tuhan. Pendeta, Shalom. Tiba-tiba mereka damai. Tiba-tiba. Shalom, aduh. Shalom, aduh, Bapak, aduh. Aduh, Pak Pendeta. Aduh, sayang, mari ini ada. Baru pendeta. Apalagi orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau dia suami marah, dia mau tampar dia punya istri, karena dia tahu ada Tuhan, dia bilang, untung baik ada Tuhan. Ibu Angel, jemaat, di sini ada suami biasa pukul istri. Nah, saya balik pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, setiap kita mau lakukan, kalau ada istri terlalu marah mau maki suaminya, di sini ada ibu-ibu tukang maki. Ada di sini, duduk di depan atau di tengah. Setiap kali marah mau maki dia, untung baik ada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Tuhan bilang begini, jangan takut. Pada Tuhan ada jalan keluar. Saya tidak kasih contoh banyak-banyak ya. Satu contoh lama saya mau kasih tahu. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya mau tanya, ini percaya Tuhan Yesus semua? Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya kalau nanti ada yang berzina, uruslah pakai cara Tuhan Yesus. Ini perempuan berzina kena tangkap. Dorang bawa kepada Tuhan Yesus.
Hukum setempat bilang ini perempuan harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada di antara kamu yang tidak pernah rasa berdosa, silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Tuhan Yesus tanya, dorang di mana? Sudah pulang Bapak. Terus Tuhan Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu Tuhan bilang pergilah jangan berbuat dosa lagi, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa, tetapi kepada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru, bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan masih bisa dirancang di dalam hidup. Sekarang saudara sudah tepuk tangan. Sekarang saya mau tanya, suami-suami, bapak-bapak, percaya Tuhan Yesus? Sekarang saya mau tanya, ketika satu saat istrimu selingkuh, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa bilang kepada istri, bilang, mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mau jangan. Woi, saya rasa kita suami tidak bisa. Kita akan bilang, pergilah dan jangan pulang lagi. Mau kalau Tuhan sertai betul. Ibu-ibu, percaya Tuhan Yesus? Amin. Satu saat ketahuan suamimu berselingkuh, bisa urus pakai cara Yesus? Boleh? Cocok? Boleh cari suami terus bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang, puji Tuhan. Jemaat, ada banyak ibu-ibu ketika ketahuan suaminya berselingkuh, tidak urus pakai cara Yesus. Dia berdiri di pintu, baru dia bilang begini, kau kira kau sendiri yang bisa buat? Jangan lihat umur 40 tahun begini, papa berapa yang kecewa. Jadi kalau tema bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang gijal. Saudara tahu lagu ini? Tahu? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Kita dengar. Oke, ikat pinggang namanya, baju sirah, sepatu, perisai, ketopong. Senjata pertama. Senjata yang kedua. Ini terakhir sudah. Saudara ke mana kok? Jemaat, senjata yang kedua adalah doa. Sama-sama. Senjata kedua apa? Jemaat, saya mau kasih tahu saudara, doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu apa? Bukan. Banyak orang waktu berdoa terlalu pikirkan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Padahal relasi itu yang memungkinkan kita berkata-kata. Akhirnya banyak orang itu dia punya doa waktu di konsistori sama dengan doa baca firman, sama dengan doa persembahan, sama dengan doa makan. Karena yang dia pikir kata-kata. Betul. Ada orang yang paling cerewet di Manado, tapi kalau kita bilang sebentar papa doa makan, sembarang saja. Betul. Ada di Manado. Siapa punya suami? Doa itu relasi. Doa itu apa? Dengar, jemaat. Kalau saya dengan Pak Ferry, kami dua relasi bagus, kami saling kenal. Saya jalan kaki, Pak Ferry naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Pendeta, yo, mau kemana? Naik, karena kami dua saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami tidak saling kenal, saya jalan kaki, Pak Ferry naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, ojek apa? Doa relasi. Jemaat, saudara bisa berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal. Saya pakai contoh. Jemaat,
sudah pulang. Jemaat, pernah kau tidak satu saat saudara telepon, tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara laki-laki atau suara perempuan? Dia saudara punya sepupu. Bahkan hari ini mesin saja bisa berbicara dengan saudara. Mesin, betul kok tidak? Tadi ada yang datang pakai mobil, ada Grab juga tidak apa-apa lah, yang penting ada yang pakai mobil. Di pintu masuk itu kan tempelkan kartu Anda. Betul kok tidak? Waktu kita tempel itu barang angkat begini, kita lewat dia bilang terima kasih. Mesin pun kita bisa berkata-kata. Amin. Doa relasi bukan kata-kata. Jemaat, menurut saudara, saya kenal saya punya istri kok tidak? Saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Karena kami dua saling kenal, kami dua ada relasi. Maka kalau saya ingin meminta sesuatu pada istri saya, cara mintanya ringan. Mah, bikin teh dulu saya, gelas kecil saja, jangan banyak gula, papa takut sakit gula. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin saya mau minta teh di sepunya istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Itu pas habis ibu tanya, papa sehat? Kekuatan doa bukan pada teriakan saudara, bukan pada tangisan saudara. Kekuatan doa adalah keberanian serahkan beban kita untuk Tuhan atas. Banyak yang sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh berteriak, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Nah, jemaat, ada 5 hal di dalam doa yang tadi. Masih panjang. Kan hanya 1 kali, Zoy. Tidak apa-apa ya, saya tambah 5 ya. Di doa 1, pembacaan tadi dia bilang begini, berdoalah setiap waktu. Berdoalah. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu itu bukan jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, bukan itu. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu adalah berdoalah waktu kamu susah, berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu sukses, berdoalah waktu kamu setiap waktu. Kenapa? Manusia seringkali ditempatkan pada kenyataan. Dia mau, tapi Tuhan tidak mau. Dia mau dan Tuhan mau. Dan ada kenyataan di mana Tuhan mau, tapi dia tidak mau. Ada orang ketika sukses lupa Tuhan. Ada yang waktu sukses masih ingat Tuhan. Ada yang waktu gagal ingat Tuhan. Ada yang waktu gagal tidak ingat Tuhan lagi. Dia bilang, Pak Pendeta, kita berdoa sama saja. Pak di sebelah tidak tahu gereja, tidak tahu berdoa, tapi tiap hari ganti mobil Grab. Oke, berdoalah setiap. Kedua, berdoalah dalam roh. Berdoa, yang dimaksud dengan berdoa dalam roh itu bukan berdoa dalam bahasa roh, itu soal sendiri. Yang dimaksud dia bilang begini, berdoalah dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Karena Tuhan yang kita doakan, kepada yang kita berdoa, saya setiap kali tunjuk begini, tunjukin yang ini, tunjuk. Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Karena itu berdoalah dalam kekudusan. Jaga kekudusan dirimu, kesatuan dengan Roh Kudus. Dengar, Roma 8 ayat 28, orang suka kutip, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ingat, sebelum ayat 28 ada ayat 26-27. Dia bilang begini, roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. 5 menit ke depan saudara tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan ketika saudara ada dalam masalah,
Saudara tidak tahu jalan keluar terbaik apa yang bisa saudara pakai. Hanya Roh yang tahu. Paham terhadap dua alasan ini baru saudara boleh katakan, ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketiga, berdoalah dan berjaga-jagalah. Yang bagian kita maksimalkan, berjaga-jaga. Bagian Tuhan, saya pakai contoh saja biar kita segera selesai ya. Saya kasih contoh begini. Ada yang punya kios di rumah, ada yang punya toko. Setelah dengar khotbah ini, saudara pulang bilang anak-anak di rumah, ingat, mau tidur saja, mau pulang saja, tidak usah tutup toko. Anak-anak tanya, kenapa tidak usah tutup? Kita sudah berdoa, kamu takut lagi. Menurut saudara besok gula masih ada? Masih ada? Ini beras masih ada? Itu gula dan beras mutasi kemana? Bagian kita maksimalkan. 4, berdoalah tanpa putus-putusnya. Berdoalah. Dia bicara tentang konektivitas, relasi, sesuatu yang terinstalasi. Listrik di ini gedung ini terinstalasi, supaya waktu mau butuh lampu, tinggal colok, tinggal tekan. Mau cas HP, tinggal. Mau pakai ini, tinggal. Karena terinstalasi. Siapa di antara kita yang pulang kantor baru dia beli kabel, beli tang, beli lampu, beli tangga, pasang, besok pagi bangun dia bongkar semua, begitu. Ada 2 ungkapan tentang hal ini. 1, Yesus hanya sejauh itu relasi. Kedua, ungkapannya bilang begini, doa adalah napas hidup. Kalau tidak bernapas masih hidup. Jemaat, boleh tahan napas 1 detik bisa? 1 menit? 2 minggu? Terakhir, tapi khotbah belum habis. Terakhir, berdoalah bagi orang lain. Berdoa bagi jemaat. Pernah berdoa untuk orang lain? Doa serahkan. Jemaat, coba periksa 10 doa terakhir dari kita. Coba periksa 10 doa terakhir. Pasti bagi yang biasa berdoa ya. Yang tidak berdoa dia periksa apa? Coba periksa 10 doa terakhir. Kita punya doa itu 1 menit pertama kita punya doa itu tentang kemuliaan. Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, dahsyat. Itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu semacam proposal. Permintaannya 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Terus sudah 80 baru dia mau akhiri, dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Separuh sebelum ampuni dosa itu dia tambah 1 kalimat. Dia bilang begini, Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami. Sudah 80 ini kok masih banyak hal lagi. Tidak apa-apa, mintanya juga kepada Tuhan. Saya lanjut saudara, dengar. Paulus nasihat. Coba periksa habis, saudara lihat berapa banyak kita berdoa bagi orang lain. Paulus bilang begini, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Hamba, bukan wakil, hamba. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, dia bilang begini, Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu. Saya pakai contoh-contoh saja. Kenapa? Waktu dia dipilih jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, di tempat di mana dia duduk, dia dikelilingi oleh banyak kepentingan. Istri punya kepentingan, suami punya kepentingan, tim sukses punya kepentingan, ring 1, ring 2. Akhirnya tempat di mana dia duduk itu licin sekali dan bisa saja dia tergelincir. Padahal dia akan mengambil kebijakan untuk banyak orang termasuk kita. Berdoalah supaya dia jangan tergelincir. Berdoa.